Assalamualaikum penonton podcast Satu Track Jawa Post Radar Banyuwangi. Kembali bersama kami bertiga, Bang Aco sama Mas Benny. Hari ini kita bakal membahas soal MotoGP lagi. Nah, ini menjelang GP Phillip Island kemarin sudah kita bahas. Nah, ini mungkin ada update sedikit lah, mungkin gitu Mas Benny. Nanti di akhir juga kita update lagi. Mungkin Mas Benny jagoannya berubah. Nggak tahu, kan kemarin kita udah prediksi nih, tiga di podium ini siapa aja, mungkin nanti bisa tak tanyakan lagi, mungkin ada perubahan atau karena update. Tapi sebelum itu kita salam satu track dulu. Salam satu track. Ya, ini gimana Mas Ben? Ada update ya Mas Ben? Iya. Berarti setelah seminggu beda. Seminggu kemarin. Ini minggu lalu kan nggak ada seri. Minggu ini bakal ada seri lagi, ada update dari Honda mungkin. Oke. Jadi memang setelah dari MotoGP kemarin kan libur 2 minggu ya. Iya. Di masa 2 minggu itu banyak pembalap yang refreshing. Quartararo itu di Bali itu. Karena beli jadi kira di Pertamina. Iya lah. Quartararo kemarin karena kena apa? Kehabisan pengurangan ya. Iya. Pengurangan poin ya kan. Karena bensinnya habis nggak ada sampel itu ya. Jadi memang luar biasa, Quartararo senang. Jadi sebelum dia diajak ke Australia, kan dekat kan. Itu juga pembalap lain. Iya, banyak berita kalau pembalap GP itu banyak yang mampir ke Indonesia lagi kan sebelum ke Australia. Iya, termasuk Alex Espargaro, seneng dia. Malah yang Quartararo itu malah kepengen hidup di Bali katanya, menetap di Bali katanya. Temannya Mas Benny yang kemarin tuh yang sama belikan. Jigo. Jigo itu. Ya itu. Enggak mampir ke Banyuwangi lagi. Sepertinya dia mungkin geser ke Australia. Sepertinya. Jigo. Ke Phillip Island. Ya, karena dekat ya. Gitu. Ya, jadi terkait persiapan menjelang Australia ini memang ada beberapa perubahan-perubahan ya di jajaran teknis ya, kayak gitu di Honda, Yamaha, KTM maupun Aprilia. Nah, kalau di Honda ini informasi yang terbarunya adalah Romano Albisiano. Ini siapa ini Ben? Dia Raro ini. Itu direktur teknisnya ini Aprilia. Oh ya. Jadi dia Romano Albisiano ini merupakan direktur teknisnya Aprilia yang secara mengejutkan ini ditarik oleh HRC. Jadi Albisiano ini termasuk orang yang ini paling sukses membawa Aprilia mulai bisa mendapatkan motor bisa pole, menang, dan beberapa seri ya yang bisa menjanjikan ya. Kalau sepengetahuan Benny apa yang pernah dilakukan, perubahan apa selama si Romano Albisiano ini di Aprilia yang merubah banget? Iya. Ke Aprilia. Yang jelas membawa Aprilia RSGP itu yang sebelumnya belum pernah bisa meraih pole position juara, dia itu bisa dalam kurun waktu dia 3 tahun ya, dia bisa ya. Iya, dan dia termasuk bekas anak didik teman Ducati Corsa Gigi Dall'Igna, anak buah Gigi Dall'Igna di Ducati dulu. Dan kemudian ini termasuk Albisiano ini satu-satunya pembalap non Jepang yang dijadikan direktur teknisnya tahun 2000 di Honda. Ya, kalau kemarin kan sempat ada info Fabiano Starlesini yang kita ngomong itu ternyata berubah lagi. Starlesini malah ke KTM. Ini kalau bisa ke Aprilia. Ke Aprilia, iya. Ini udah mulai terbuka. Enggak terlalu independen. Iya. Kayak sebelumnya lah, nggak terlalu ngopeni pelanggaran nih, idealismenya dia lah. Iya, betul. Sekarang udah mulai terbuka. Iya, jadi memang kayaknya dengan merekrut Albisiano ini tujuannya adalah untuk mengangkat performa Honda, karena memang sudah tahu sendiri sejak Marquez cedera, kemudian hanya Marquez yang bisa membuat motor itu mencapai limitnya.
Nah, saya kira ini merupakan pilihan yang luar biasa. Saya kira suatu pilihan proyek yang bagus buat Honda. Kita mengharapkan nanti dia perannya kalau dia ditarik 2025, berarti kemungkinan baru bisa dilihat kerjanya itu paling cepat 2026 pertengahan. Kalau enggak ya di proyek yang untuk mesin yang terbaru balap 2027. Ini ada yang diganti berarti Mas Ben ya? Dari Honda emang Ada. emang dia siapa Mas Ben? Yang diganti itu ada Ken Kawauchi. Nah, iya Ken Kawauchi Ini ini dia pindah ke pabrik yang lain atau emang udah susah? oh gini, jadi setelah Nanti ada dua orang. jadi sebenarnya sebelumnya kan Ken Kawauchi digantikan itu tadi. Nah, Ken Kawauchi selanjutnya dia akan memposisikan menjadi direkturnya untuk direktur balapnya masih di Honda di test ridernya. Ya. Jadi nanti ada gitu. Nakagami sama Alex Spargaro. Oh, Nakagami kan jadi test rider ya. Ya, itu sama Alex Spargaro. Jadi Ken Kawauchi yang kemarin biasanya dulu kan orang Suzuki itu ditarik, ternyata ya mungkin sekarang Honda sudah mulai terbuka untuk ini ya, insinyur-insinyur dari Eropa ya, karena ini sangat luar biasa. Sekarang kiblatnya kayaknya Eropa yang jadi jujukan. Ya. Jadi ini makanya saya juga melihat ya ini prospek yang sangat luar biasa, suatu keputusan yang paling krusial, paling bersejarah saya kira Dari Honda ya. dari Honda ini, karena salah satunya untuk bisa mencapai kemenangan. Ingat, Honda adalah Honda pabrikan paling sukses. Siap. Kalau Mas Benny lihat dengan sabar sih Bang Aja ya. Siap. Ini dengan kepindahan si Albesiano ini ke Honda yang nantinya bakal menurut Mas Benny bakal diuntungkan, bakal dapat berkah siapa Mas Ben? Apa si Aprilia karena ditinggal atau Honda ya sendiri? Saya kira karena Honda sudah mengambil insinyur dari Eropa, otomatis mungkin tradisi yang sudah kemarin ini kayaknya akan berubah. Dengan terbukanya masuknya orang yang memimpin pengembangan langsung motor Honda besok ini, orang Eropa, otomatis mungkin cara kerjanya juga akan berbeda juga. Seperti itu. Kalau Aprilia nanti jelas yang habis ditinggalkan dia akan digantikan oleh yang lainnya juga. Belum ada info tapi ya. Ada. Penggantinya ini di Aprilia itu yang penggantinya sekarang adalah Stefano Sterlacini tadi. Fabiano Sterlacini. Dengan itu menurut Mas Benny yang nanti bakal dapat keuntungan? Saya kira kalau saya melihatnya, kalau pengalaman lebih banyak sih Stefano Sterlacini sih. Tapi dia nanti kan gini, sama-sama pembalap Eropa, insinyur Eropa, dan bekas anak buahnya Gigi Dall'Igna. Saya kira ini akan menjadi. Dan Aprilia juga pabrikan dari Eropa juga. Ini akan menjadi suatu istilahnya tukar ilmu. Nah, terutama mungkin sama-sama diuntungkan lah. Sama-sama diuntungkan. Makanya biar kedepannya persaingannya itu akan lebih sengit gitu. Oke, selain itu Mas Ben, updatean lain dari Honda Mas Ben? Dari Honda ini Nakagami kemarin secara resmi balapan terakhir di Jepang, karena tahun depan dia nggak balapan, diganti Samkat Chandra yang dari Thailand, dari Sawadee Cup itu. Jadi nanti Nakagami akan masih diperdayakan oleh Honda menjadi test rider. Nanti dia akan ketemu Ken Kawauchi tadi di sana sama Alex Spargaro. Jadi ini ada pembalap Jepang kan temannya Ken Kawakawa ya Mas Ben ya? Iya, Ken Kawakawa itu yang jualan. Dan saya kira dengan adanya masih tetap orang Jepang ini tujuannya adalah apa? Informasinya biar cepat, sama-sama orang Jepang ngobrolnya kan enak. Iya, gitu sebenarnya. Iya, mungkin ya itu juga yang tapi tetap pertimbangan mungkin ya. Betul, itu yang jadi. Oke, kalau Bang Aja ini spesialis Yamaha. Jadi Yamaha tak lempar ke Bang Aja dulu. Ada Bang Aja, mungkin ada Yamaha sama. Ada pergantian direktur teknik. Ada juga. Oh, berarti emang Jepangan ini lagi merombak ini. Memang. Cuman memang yang Max Bartolini ya. Max Bartolini, betul. Max Bartolini ini sebelumnya dia jadi direktur aerodinamika. Sekarang itu diangkat jadi direktur teknis. Kebetulan juga Max Bartolini juga pecahan dari Gigi Dall'Igna juga. Tangan kanannya. Ini malah ya. Yang biasa buat makan lah ini ya. Jadi
kemarin itu anak buahnya gigi dalinya itu banyak pecahan itu. Dibajak. Sudah dibajak, sudah nyebar ini. Ada yang ke KTM, ada yang ke Honda. Aprilia kan pabrikan Italia juga Mas yo. Iya. Iya. Aprilia sama Ducati itu sama-sama Italia. Mhm. Jadi banyak ini pecahannya dari Ducati ini, khususnya anak buahnya si Gigi Dalian. Gigi Iya. Dalian. Sekarang dia perannya sudah sama. Direktur teknis semua itu. Max Bortolini, terus Gigi Dalinya, Sama Fabian Starsini juga. Iya. Di Honda ini itu. ya. Itu sekarang makanya nih sudah bagi-bagi ilmu dah. Ilmunya Gigi itu sudah diterapkan sudah ini. Jadi memang nanti mungkin untuk Tapi ada update sedikit lah dari anak buahnya sendiri ya. cuman memang Max Bartolini itu kemarin tuh rada komplainnya gini Pak. Rada komplainnya karena si Quartararo ini sebenarnya pembalap bagus. Makanya dari itu si Yamaha belum ketemu ini. Iya. Kemarin tuh kan dia lagi mau mencari apa sih kurangnya Yamaha ini. Nah, si Quartararo ini menutupi kekurangan, akhirnya si motor ini tidak ketemu masalahnya. Itu jadi kendalanya. Makanya dia kemarin ngambil Dovizioso test ridernya supaya bisa dapat feedback untuk pengembangan di tahun kedepannya. Itu Mas Bartolini. Terus ada lagi Paolo Papicio, itu gantiin Len Jarvis akhirnya. Betul. Itu Paolo Papicio itu gantiin Len Jarvis untuk tahun depan. Kemarin gosipnya Rossi ya. Iya. Nah, cuma gosip itu rupanya. Iya. Terus sama ini Pramak katanya apa pindah semua apa langgarannya Mas Ben? Bedol desa. Bedol desa. Satu paket itu. Bedol desa apa bunga desa Mas Ben? Bedol desa. Jadi kalau bunga desa Mas Ben? bukan. Itu programnya ada itu. Bupati ngantor di desa Mas ya. Nah, kalau ini bedol desanya semua krunya dari Pramak yang Ducati itu hijrah semuanya ke ini ke Yamaha. Jadi kembali lagi pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha ini sekarang sudah mulai terbuka untuk insinyur-insinyur yang dari Eropa. Benar. Karena apa? Memang ya kiblatnya itu tadi. Sekarang memang Ducati menjadi kiblatnya. Oh ini kan Pramak udah besok nggak ada Martin ya, berarti Martin pakai timnya yang asli dari Aprilia. Iya. Oke, cuma mungkin yang kata Mas Benny kemarin apa si teknisi yang khusus buat kopling. Kopling itu mungkin itu aja sih Bapak. Ya kalau permintaannya sih pertama kemarin itu infonya. Malah yang sekarang terbaru adalah semua krunya mekaniknya dari Pramak itu ke Yamaha semua. Berarti Ducati kehilangan insinyur yang selama ini kurang lebih 20 tahun loh. Pramak itu. Iya. Nah, terus sering jadi pertanyaan nanti yang orang-orang di Honda sama Yamaha ini pindah kemana yo? Nah itu dia. Ya jelas mereka mungkin ya kalau saya melihatnya dengan anaknya orang baru ini kan butuh penyesuaian ritme kerja juga. Nggak mungkin langsung hilang bisa, ya. Nggak bisa hilang. Masih ada gitu karena departemennya Honda itu kan lengkap balapnya yang di pabrikan untuk perancangan. Saya kira mereka akan meniru lah, mengcopy paste lah. Ilmu yang dapat ini cari gini seperti ini. Saya kira itu untuk memudahkan, untuk membuat insinyur baru yang dari Jepang gitu. Oke, dengan adanya ini kepindahan tim-tim insinyur dari Eropa ini, kalau Bang Aco lihat sama seperti pertanyaanku ke Mark Ben tadi, ada enggak Bang? Buat si pembalap Yamaha lah kayak Quartararo seperti itu mungkin ada keuntungan pastinya karena nanti kekuatan mesin itu akhirnya bisa merata, syukur-syukur ya, bisa jadi kekuatan kayak Ducati, jadi nggak ada lagi sudah Ducati Cup ya kan, jadi kekuatan ini kalau bisa sih merata semua karena memang bagus juga lah buat bagus karena ya biar bagaimanapun pabrikan Jepang khususnya itu ya harusnya juga bisa bersaing di kemudian hari itu karena memang kayak regulasi aja kan sudah mulai dirubah itu mulai tahun 2027. Nah makanya untuk tahun depan sendiri itu mereka sudah mengembangkan mesin 850 cc itu sudah dikembangkan, sudah mulai untuk regulasi 2027. Jadi ya itu tadi menarik sebenarnya, semakin bagus karena itu memang sudah dipikirkan Dorna akhirnya.
supaya ada pemerataan, tidak ada kesenjangan. Selama ini kan memang ada kesenjangan akhirnya nih antara Ducati sama pabrikan Eropa dan pabrikan Jepang. Dorna ya. Dorna nanti dimunculkan wajahnya di sini. Dorna itu nama IO-nya. Cuma nama orangnya Espeleta. Oh, Espeleta. Iya. Direkturnya. Nanti di Dorna itu nama munculkan IO teman-teman tahu. eventnya MotoGP itu Iya. Dorna. Nyambung tentang Yamaha tadi sebenarnya maksudnya Max Bartolini ke Yamaha itu kan memang perubahan juga ya. Iya. Nah, dia mentargetkan 2026 itu baru untuk motor Yamaha menjadi pemenang karena sekarang kan memang motor Yamaha yang inline satu-satunya ini tidak ada referensinya lagi. Nah, makanya kan ada wacana merubah menjadi Vivor. Vivor. Iya. Sama seperti Honda, seperti Ducati, KTM dan Aprilia. Saya kira dengan adanya perubahan itu, dengan masuknya Bartolini ke Yamaha, bekas orang Ducati, Iya. saya kira ilmu itu kayaknya ini apa namanya masuk member lah Iya. gitu. bagus lah. Sedangkan inline untuk dikembangkan sebenarnya bisa, tapi referensinya kan nggak ada. Nggak ada. Iya, Coba benar. ada pabrikan lain mungkin masih dalam lomba dalam satu kompetisi di kompetisi ini masih bisa. Iya. Ini kan nggak ada sama Ini sekali. ngaruhnya ke apa, Mas Ben? Ya ngaruhnya jelas Data. data. Hmm. Apalagi ya mah cuma punya 2 motor Iya. grid. Beda dengan tim yang lainnya bisa 4, malah Ducati kan 8. Ingat, satu motor datanya itu sangat luar biasa, bisa dibandingkan. Benar. Itu tadi. Makanya semakin banyak motor di track itu keuntungan karena data yang masuk Dari dari data lah ya. iya dari setiap pembalap ini beda-beda. Senang teknisinya malah senang. Makanya saya ngomong dites dulu, loh Marquez kalau di tikungan ini kok beda sekali dengan Ya. Bastianini, Martin Nah. sama Pecco. Sampai seperti benar, itu. benar. Oke, nyambung Marquez tadi Mas Ben, ini tadi aku baca berita, kayaknya ada downgrade Oh. soal motornya Marquez, Iya. Mas Ben. Iya, iya. Ini kondisi seperti apa, Mas Ben? Mungkin bisa dijelasin, Mas Ben. Iya, agak ngeluh juga. Oh, ini lucu, Marquez ini ternyata motornya mesinnya udah habis mesin berapa? 7 Tujuh. Dari ini ya, tinggal Iya, tinggal satu satu yang fresh. dari Apa? Dari jatah. Ya, dari betul. Jatahnya itu ternyata ada 8 satu musim Satu ya, musim satu untuk ada pembalap. 8 mesin, tapi itu bisa digunakan tergantung jarak penggunaannya. Iya, Mas Ben. tergantung kebutuhan sama Ah, jaraknya. Oke. Gitu. Nah, ini motornya Marquez ini gimana, Mas Ben? Nah, gini. Jadi yang pertama terkait dengan downgrade GP23 ini karena kejadian yang terjadi di Mandalika. Di Nah, Mandalika. ya, Kita Mandalika. flashback lagi. Nggak apa-apa kan? Iya. Ya, ke awalnya dari sana. Yang apa kemeluk itu ya? Iya, Apa namanya? beleduk, Beleduk, ya. beleduk. Beleduk. Yes, ngomong jujur aja beleduk gitu aja sudah. Betul. Jadi gini, akhirnya setelah kita meraba-raba tanda kutip GP upgrade ternyata Ducati Corse itu menambahkan satu komponen baru, bukan menambah ya, mengganti komponen baru di Assen di Belanda Ini berarti sebelum sebelum Aragon, sebelum Misano. itu Mas, Sudah jauh. yang pas ada Misano ya, yang pas Sebelum ada Aragon. update itu Belum. ada Iya. tes itu Belum, sebelum itu berarti. sebelum ya? itu. Belum. Jadi, ya itu kan Nggak ada secara yang tahu ya? diam-diam. Nggak ada yang tahu ya? Nah, kan secara diam-diam Hmm. itu tadi. Jadi upgrade itu ternyata Kok di nakal Mas Ben? ya bukan nakal. Apa? Ya ini kan sebagai Ducati ngomong dia kepingin motornya bisa bersaing karena tahu GP23 sudah tahu itu motor tahun kemarin. Iya. Tidak ada upgrade Itu tapi kan menunjukkan sewayangnya banget Ducati ke Marquez ya. oh, ya nggak gitunya Salah sih. satunya. Salah satunya. Iyalah. Reward lah, dalam bentuk reward. gitu. Rewardnya seperti itu. Si apa di B23 gak nutut mbuh digolek ning Iya. cara ben iso Ah. nyanyi Peko ngono lho. Aduh. Karena memang selama ini si Marquez memang enggak muluk-muluk Nggak minta. Enggak minta memang. Berarti kan emang ya kan kita nggak tahu. Iya, ya. iya. Cuma Siapa ngerti? itu di media, Marquez iya. Japri kan Iya, nggak error bener. gitu. Itu tadi upgrade-nya belum tentu disampaikan kepada kepada orang masyarakat tahu. Iya. Nah, tetapi akhirnya Ducati secara gentle ngomong bahwasanya upgrade-nya itu adalah di setelah Belanda. Jadi Belanda setelah itu kan balapan di Aragon terus misalnya menang. Nah, makanya Gitu. kan nyambung kayak Menang. yang Iya. aku Kemudian di aku Mandalika bilang. beleduk. Beleduk. Nggak Lah, kuat. aku bilang yang nyambung yang aku kemarin bilang kalau Iya. kayaknya Marcos ini udah Ada dapat sesuatu. udah dapat Iya. update loh saiki loh. Iya. Sebelum 2 balapan itu yang sampai back to back go. Iya. Ampas, Ampas. Marquez ampas gitu loh. Yang paling Nggak pernah wis Betul. papat yang mentok wis kok tiba-tiba yang paling menonjol kan di Aragon itu kan. iya. Hanya
pemanasan saja dia Iya. labnya tidak ada karena hujan. Dia ngambil aman saja. Itu. Nah, berarti ini Mandalika emang berkah Mandalika ini. Membongkar sudah Limit kembali lagi. habis Limit. limitnya. Jadi kemarin dekat Awet memang. Iya. oh si flywheel ini. flywheelnya roda gila. Ini berarti apa plus minusnya Mas Ben pakai si flywheel ini apa? Nah, gini. Kalau flywheel ini kan roda gila, posisinya di sebelah kiri. Dia itu kan kemarin awalnya katanya roda gilanya agak berat. Boleh bilang gila Mas Ben. Iya, roda gila. Roda ODGJ. Iya. ODGJ. Oh, roda ODGJ. Iya. Nah, jadi awalnya itu berat. Terus diganti sama Ducati, diupdate dia yang lebih ringan. Dengan ringannya roda ODGJ Nah, ini kan putarannya lebih ringan. Iya. Ternyata dia memberikan efek yang luar biasa. Yang pertama adalah memberikan akselerasi yang bagus. Di putaran rendahnya dia lebih bagus. Karena apa? Kita tahu saya ngomong GP24 begitu di Mugello lihat akselerasinya kan kalah di Mugello 3. Akhirnya dengan adanya flywheel yang di-upgrade ini, yang diganti ini, akselerasinya itu menjadi lebih ringan. Kemudian dia memberikan anti slip juga, mengurangi slip, gejala slip, karena dengan beratnya roda ODGJ, nah, tadi roda gila, saya nggak paham mas, itu dia berat, akhirnya dia slip. Dengan adanya ringan, putarannya yang berlebih, dia jadi stabil. Jadi kestabilan itu tadi memberikan efek akselerasinya bagus, sama dengan anti slipnya bisa mengurangi anti slip, dan itu terbukti. Cuman mungkin karena kemarin dipres, di limit terus, enak di Aragon, enak di Misano, di Mandalika, Ya akhirnya blunder, makanya itu blunder. Akhirnya di downgrade sama di downgrade bahasanya. Iya. Tapi bener gak bahasanya di downgrade? Karena ini kan Marquez pakai flywheel ini, Ducati pakai flywheel ini tanpa sepengetahuan aku melok-melok ribet. Tanpa sepengetahuan MotoGP tau berarti. Jelas tahu. Cuman namanya wasit nggak mungkin kayak juri, nggak mungkin memberitahukan ini gini. Tapi itu sesuai dengan aturan, dan memang itu nggak apa-apa diganti, kecuali engine-nya. Gitu. Dan semua GP23 loh ya dikasih update, makanya Bezzecchi, Di Giannantonio itu sama pakai flywheel juga bisa merapat ke barisan depan. Buktinya kemarin di MotoGP dan sebelumnya 5 besar sampai 7 besar Ducati semua. Iya. Terus kalau nyambung yang tadi Mas Ban, yang karena meleduk meleduk di Mandalika kemarin kan, ini berdampak sama sisa jatah mesin. Mesin ini gimana Mas Ben? Iya. Jadi kan satu pembalap itu per musimnya jatahnya adalah 8 mesin. Marquez itu sudah menggunakan 7 mesin. Masih sisa 1 mesin yang fresh. Nah, 1 mesin yang fresh kalau dipakai Phillip Island nggak boleh. Harus digunakan 2 seri. Nggak boleh karena sudah itu aturan. Aturannya gitu. Bisa menggunakan mesin-mesin yang kemarin, tapi harus berarti satu mesin itu boleh dibuat berapa seri toh gitu. Berapa Mas Ben? Ya bisa 2 seri kilometer biasanya. Kilometer. Tergantung. Biasanya kan sirkuit itu ada yang ngoyo, ada yang nggak terlalu ngoyo. Itu sudah tim sudah mereport ya. Ini mesinnya. Berarti si Marquez baru boleh pakai mesin yang baru di 2 seri terakhir. Berarti masih ada berapa seri? Phillip Island. Masih ada 2 lagi kalau dia Thailand. Kemudian Sepang, Valencia. Berarti di jadi Thailand baru boleh baru dipakai di Sepang. Gitu. Sedangkan pembalap yang lainnya itu baru 6. Lah ini kenapa ya Mas Ben? Kok ini Marquez yang wis pitu dhewe ya. Jadi kan makanya seharusnya dia yang beleduk itu tetap lanjut. Kalau ndak beleduk, mesin yang di Mandalika itu seharusnya nyampe sampai seri Thailand. Seharusnya. Karena beleduk, ya itu tadi kurang. Komponennya rusak semua, akhirnya mau nggak mau itu mesin. Ini berarti kan nggak menguntungkan banget buat Marquez. Ya itu blunder ya. Kalau di 2 GP besok ini berarti kan Marquez pakai mesin yang lama toh?
kembali lagi ke Iya. flywheel yang lama, Kelama. yang berat. Mesin Jadi ini lama. kondisi mesinnya udah nggak fit lagi toh. berarti. Kalau yang terbakar kemarin sudah nggak bisa digunakan. Iya, yang Hmm. yang dipakai besok ini loh di Phillip Island kan berarti Mesin yang kemarin, iya. dipakai di Yang seri-seri sebelumnya. seri-seri Yang sebelumnya masih toh. kilometernya Ya memungkinkan. mungkinkan kan. Iya. Betul. Berarti kan udah nggak fresh ya, bukan Iya, yang iya. fresh lah. Betul. Nah, ini kan Jadi- berarti nggak menguntungkan. Jadi nggak menguntungkan, otomatis speednya dia ibaratnya nggak terlalu ngoyo. Kalau ngoyo kembali lagi bisa meledu nanti. Iya kena lah kayak alasan Nah, apa kalah ya. Lah ya enggak juga ya, memang ada batasnya mesin Oh itu. iya. Tapi memang supaya nggak ganggu Peko sama Martin aja paling nanti. Iya, tapi karena udah ketahuan ada flywheel ini iya. kayaknya ya kembali lagi kayak yang Iya. kemarin-kemarin peringkat 4 Ya, aja. hanya GP23 yang di depan. Sebenarnya sih bisa dia gunakan lebih dari 8. Ini Pak Sam, Mas Benny udah saya cuman serang itu Pak Sam. tadi Penalti. kena penalti. Tak serang Pak Sam. Bisa sebenarnya lebih dari 8 itu bisa. Tapi kenapa? Tapi Kena- kena penalti. Kena penalti. Kalau dia memaksakan itu Ya memang ganti harus. mesinnya Revo Ducati aja. Iya. Iya. Sunmori jadinya. Kalau KTM Bang Ajo ada update nggak KTM Bang Ajo? KTM juga sama ya. KTM itu melakukan perombakan manajemen karena Oh, sama ya. yang kemarin tuh Francesco Guidotti Ya. diganti sama Aki Ajo. Betul. Iya, karena Aki Ajo ini kan memang sudah berpengalaman, Pak. Aki Ajo ini udah Iya. tua Bang Ajo ya? Lumayan. Lumayan lah. Finlandia itu. Ya Orang karena iya. Aki ini kan Aki. Aki Ajo. Nah, Iya. itu orang Finlandia namanya agak unik-unik. Oh gitu ya. Oh, bukan karena tua ini ya. Ya, Oke. Aki Ajo ini kan suksesnya, Pak. Suksesnya di Moto3 sama Moto2. Dia sudah pengalamannya sudah di dua kelas itu. Karena juga banyak pembalap-pembalap debutan itu jebolan dari Aki Ajo semua. Ya, salah satunya Martin. Iya. Dari Aki Ajo juga. Oh ini anunya Martin ya. Iya. Berarti besok kan bukan ya, besok ke Aprilia ya Martin. Ya. Iya. Nganu ya, Bang Ajo ya, Ajo ya. Ajo. Ajo yang Itu dari Aki Ajo juga itu. itu. Iya. Oh ini berarti ketemu lah reunian ya. Iya. reunian ya. Banyak itu. Hmm. Dia diangkat. Ya itu aja sih update-annya dari KTM ya. Kalau Aprilia? Kalau Aprilia kayak tadi. Aprilia kan kemarin kita sempat ngomong di podcast yang awal-awal itu Fabiano Sterasini kan mau ke Honda. Iya, iya. Ternyata KTM malah yang Lebih bajak lagi. Iya, iya. oleh Honda, Roman Albesiani tadi. Jadi Sterasini ini nanti geser ke ke Aprilia. Dia menggantikan itu tadi. Nah, dia akan memimpin proyeknya di Aprilia. Dia akan ketemu dengan Martin sama Marco Bezzecchi ya. Nah, ini merupakan angin segar juga sih buat Aprilia karena kembali lagi Starless ini juga 17 tahun ya kalau nggak salah ya itu bekerja sama Gigi. itu jebolannya Gigi Dalina. Sama-sama lah. Ini yes ini ya. Ya mungkin dia pasti chat-chatan juga paling. Pastilah dia kan tanya pasti ada nomor teleponnya Gigi dia kan. Pastilah. Pasti. Iki kendalaku iki pastilah dia. Dan setelah ini akan langsung memimpin langsung departemen balapnya Aprilia. Jadi keputusannya dia mau dibuat seperti apa, sepertinya dia diberikan kewenangan penuh untuk merombak ini di Aprilia. Jadi nggak sabar aku. Iya, ini makin seneng. Tapi ingat ya, Dari 2000 perubahannya kan sekarang ya 2025. 2025, nggak bisa 2025 ya, mungkin 2026-nya baru bisa kelihatan. Iya, tapi setidaknya dengan adanya orang-orang baru, harapan baru ini menarik. Iya, Menarik. Pastinya, Iya. otomatis semangat barunya yang orang lama mendapat ilmu dari Marquez di pabrikan, terus betul. Aco di Di pabrikan, Iya. Martin Martin ke ke pabrikan. pabrikan. Iya. Ini kan Merata banget jadinya. ya. Merata. Ini apa selain itu ada lagi Mas Ben? Enggak ya? Apa itu? Oliveira masih tetap nggak bisa balapan. Oke ya, Karena Oliveira. masih cedera. Oliveira nggak bisa balapan di Phillip Island besok ya, Iya, iya. karena cedera apa Mas Ben? Patah tangannya. Patah. Patah ya. Iya, yang kemarin. Itu padahal pas training ya, latihan ya itu. Pas kualifikasi. Kualifikasi Pak ya. Kualifikasi ya. Mandalika. Di Mandalika dia kemarin. Oke, ini kan GP Phillip Island ini jadi lanjutan apa? Pertarungan antara si Peko sama Martin. iya. Ya, gimana Mas Ben lihat yang Mas Ben? Dengan selisih poinnya hanya 10 ya. Ini akan semakin seru. Serunya lagi Peko dan Martin belum pernah menang di Phillip Island. Cuman di Phillip Island ini sirkuitnya adalah karena sirkuit buatan ya.
buatan. Jadi di sana cuaca juga sulit diprediksi. Sekali hujan juga membahayakan karena tahun kemarin sprint race-nya juga dibatalkan kan. Hanya Membahayakan lagi kalau tiba-tiba ada kanguru, ada burung. itu ada kanguru dulu. Iya, pernah kan ada, aku kemarin nonton di reels-nya MotoGP di Iya. Instagram mana ada. Iya itu. Jadi cuaca, kemudian angin. Yang ketiga burung kuntul itu tadi. Itu karena apa? Karena sesuatu bisa terjadi. Karena itu danau buatan, otomatis kan banyak burung-burung yang Iya, ke sana iya, gitu. iya. Dan otomatis angin karena juga pinggir pantai, dia ini yang juga harus Angin, diperhitungkan. kadang-kadang kan ada anak layangan. Oh nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Dan yang terakhir adalah terkait karena itu cuaca yang diperkirakan bisa berubah-ubah, trek suhu di lintasan itu berpengaruh. Bisa panas tiba-tiba menjadi dingin. Itu yang jadi harus diperhitungkan. Mas Benny dong calling Pak Ilham. Oh, sudah, insya Allah nanti. Kalau gagal di Mandalika coba di film ke Pak Australia. Ilham. Heeh. Boleh. Kalau Bang Anco lihat gimana Bang Anco? Ya, itu sih karena pembalap, karena Pele-Pele ini juga sirkuit legend. Ya. Sorry tak potong. Maksudku kalau semisal si Pekon besok bisa juara, kan terus di 4 seri tiga tiga Iya, seri sisanya. selanjutnya bisa juara lagi, kan bisa nyamai rekornya The Baby Alien tadi, Oh, yang 13 kemenangan itu. ini sekarang sudah 9 kali dia. 9 Iya kali. kan, sekarang Cuman 9 sekarang kali. nggak bisa disamain karena ada sprint race. Kalau dulu nggak ada. Kalau Baby Alien itu main race. Jadi rekor itu akan selalu aman Oke. dalam satu seri. Hebat Seri berarti ini- Marcus itu ya. Hebat. Ya memang Baby Alien dulu juga makanya serinya dijuluki malah dijuluki Sedikit. Baby Alien kan karena itu. Ya, karena kan sudah 22 karena pada waktu seri. itu nggak ada pesaingnya. Ya. Bukan nggak ada pesaingnya, itu tahun kedua loh ya. Pitik Dia- mati semua itu. serinya juga sedikit loh, Lagi waktu itu drop. hanya 18 seri. 18 seri dulu. Iya, Itu masih ada Rossi Mas Ben. masih ya? Ada dulu masih ada. Ya, tapi Rossi udah tua. Oh iya sudah pensiun, sudah lah. Sudah lewat. Sudah lewat Udah masanya. lewat, makanya kan nggak punya pesaing dia yo. Ada sih sebenarnya Pak RT itu, Siapa? Alex Spargaro yang paling tua. Spargaro. Lah, iya, tapi kan tua dia, maksudnya sama umur kepala 3. Yang lainnya kan di bawah 30. Ya tapi kan nggak ketemu kayak Iya. Martin, Ya, mungkin kalau Aco. satu generasi sama Rossi ya mungkin beda ceritanya. Iya. Sama-sama ini satu generasi loh ya. Pasti beda ceritanya. Oke, Bang Anco dilanjut Bang Anco. Ini mulai agak ada Martin, ada Mbak Dila mau masuk. Alhamdulillah, waduh, terima kasih. Cilik pinter. Sudah langsung. Ya, kembali lagi pilih kalian ya. Kalian Agak panas dia. sirkuit, Panas sih. iya. Sirkuit legend. Ya. Karena memang itu rekornya di pilih-pilih itu si Casey Stoner seharusnya. Iya. Karena Casey Stoner itu mulai dia debut di MotoGP. Akamsi ya Stoner ya, orang Iya, Australia kan ya. benar. Iya, Australia. Mulai 2006 dia debut itu nggak juara, tapi pas di 2007, 2008, 2009 sampai dia pensiun 2012 dia selalu menang situ. Makanya ada tikungan Stoner itu. Ada salah satu. Ada. Marquez di situ gimana rekornya? Marquez itu Bagus, ya. bagus Nah, ini karena bukan karena apa ya, karena karena memang dia tinggal Marquez aja Iya, nih yang lama-lama iya, nih di sini. sudah ya. umur yang 30-an lebih kan. Ya, Marquez. yang generasi lama tinggal Marquez Tapi toh. ingat dia pakai Honda kan waktu itu. Ya, dan udah pas pada waktu bagus itu. Iya. Bukan Hondanya yang bagus, yang lainnya lagi draw. Nah, itu loh. Benerin aja. Sekarang pakai Ducati yang harus belajar lagi dia. Honda itu ketutup sama Marquez aja Nah, kemarin itu. itu maksud saya itu. Baby Cuma yang lainnya lagi draw. Iya, yo. Kelihatan dia yang paling banter. Ya pas lainnya api kan dia pindah sini api itu mau Marquez. Gak gelem terus di Honda. ya enggak kan ini satu keputusan. Nah, Karena apa? Dia menunjukkan bahwa saya masih punya potensi. Gitu. Makanya dia ke satelit. Ternyata potensinya bagus, nggak perlu nunggu sampai akhir setengah seri. Pertengahan sebelum setengah seri langsung dikontrak. Makanya kemarin tuh ada statementnya Peko loh Pak, ada statementnya Peko untuk tahun 2025 tahun depan itu nanti persaingannya itu lebih ketat dari seperti kayak Rossi, Jorge Lorenzo, terus Pedrosa itu kalah zaman itu katanya untuk 2025 karena ada Marquez yang di Ya. pabrikan, Aco pabrikan ya kan.
Martin di pabrikan dia sendiri Peko itu lebih ramai tahun depan itu pasti lebih bagus. Sama tanda kutip balas dendam. Ya kan, balas dendam kenapa? Digadang-gadang G89 ke Lenovo ternyata enggak. Itu Juga pasti ini juga Aprilia. ke KTM seperti jadi ajang balas dendam menunjukkan sama pabrikan. Tapi dengan orang-orang baru yang pergeseran direktur teknisnya itu saya kira masih tetap Ducati kan. Terus tapi kalau 89 ke Lenovo yang keren nih yo. Kalau Martin ke pabrikan, saya kira Marquez akan ke KTM. Iya, nggak Karena apa-apa. Sama Aco. Di sana, di sana ada Aco karena ada Pedrosa sebagai satunya. Karena di Honda dulu dia belajarnya dari Nggak mungkin mau, pasti Marquez ngejar rekor apa Rossi. juara itu. Iya, Pasti tapi ke dia- Lenovo. ini beranda-anda. Nah, makanya akhirnya kan rekornya Rossi nggak kekejar yang dia harus pakai satelit juara dunia. Akhirnya kalau dia tahun depan dia pindah sudah nggak kekejar udah. Nggak bisa. ngejar lah itu susah. Nggak itu. bisa susah. Soalnya pakai satelit harus juara dunia itu susah. Susah. Kalau zamannya Rossi sempet. Ya itu dibuktikan pakai Grace ini. Ya nggak ada. Nggak Ada ada. sih harapan masih tahun ini masih ada harapannya. Ada sih juara Tapi- seri 2 kali kan itu ternyata pakai Pakai roda flywheel itu ODGJ tadi itu. roda ODGJ tadi. Setelah roda ODGJ-nya meleduk, Iya. motornya meleduk kan, udah Terus kembali ke setelan, balik- kembali ke setelan awal. balik ke setelan awal. Peringkat 4 Mm. forever. pakai mesin awal musim lagi. Mesinnya awal musim itu Itu dipakai. ya mesinnya ya. Betul. Yang kilometernya Eh, masih kayak- Asen itu Kayak ngono kuwi mesin-mesin yang udah nggak bisa dipakai lah. Ya sebenarnya kan nggak ada terlalu nggak bisa dipakai atau masih Iya. bisa lah. bisa. Coba kondisinya udah Tidak memungkinkan. buat balapan. Itu terus melayani nanti Mas Ben yo. Ya kembali lagi ke itu kampung ujung paling. Nganu ning apa Loak. PDS-an. Iya di pasar genteng itu Oh. ada loak-loak Bener. itu pasti. biasanya gini, mesin-mesin yang Ketuanya Pak Mas Suri. Mas Kur. Di genteng ya, di Oh. genteng. biasanya mesin yang sudah selesai tinggal digunakan atas persetujuan BIM steward bisa diambil. Karena apa? Kalau beledu itu kemarin kan sudah ketahuan katanya roda gilanya tadi. Biasanya tim dari Ducati Corsa ingin memastikan lagi apakah itu saja. Iya, Komponen dalamnya apakah berpengaruh. Makanya buat riset, bisa buat riset lagi. buat riset. Bisa ketahuan. Tapi itu harus mengetahui persetujuan. Jadi benar-benar segelnya ini sudah. Karena apa? Kembali lagi komponen kecil aja, itu aja nggak boleh tahu. Iya. Gitu. Jadi memang tujuannya satu. Oh kenapa sampai ini meleduk gitu? Karena ini. Tapi bisa saja faktor yang lainnya juga. Itu nanti dibongkar satu-satu. Ketahui, oh ternyata memang dari sini. Oh karena ini jalannya ke sini seperti itu. Jadi mesin itu bisa atas permintaan dari terutama Ducati. Nggak kepingin dia kejadian terulang lagi kan, nggak kepingin motornya Beledu. balapan meleduk seperti tadi, mesti harus dicari. Dulunya Ngono gitu. ngono nyalahno Stewart Mandalika. Gara-gara pakai aparnya salah. Apa Nah, salah. ini saya sambung sebenarnya Oke. kemarin itu ini penegasannya memang benar. Saya berkomen karena kan kemarin saya komentar gini, terlambat, kemudian sebenarnya itu pakai yang foam, Oh. pakai yang busa, Iya. itu bukan yang ada apar yang biasa. Air itu. Yang kantor itu kan itu masih cair. Kalau foam disemprotkan dia langsung nutup. Nutup. Misalnya komponennya itu kalau kena Foam. yang bukan foam itu bisa malah merusak. Loh, tapi kok lolos apa homologasi? Iya. Ini apar itu kan ada 3 jenisnya. homologasi. 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 Ada 3 jenisnya. Yang jenis apar yang cair, yang foam, sama satu yang ditaruh di pedok khusus. Ya berarti kalau lolos homologasi kan berarti bukan salah Udah. aparnya. Iya. Salah si Tindakannya si Marsalnya yang Marsalnya. kurang sergep. Oke. Kan saya ngomong kurang cepat. Kurang sergep. Komponennya tadi. Seandainya nggak terbakar, Iya. mesinnya Marquez aman. Gitu. Kayak dulu kan Berarti ketika kejadian langsung disemprot itu nggak apa-apa sebenarnya. nggak apa-apa, tapi juga harus sesuai ya. Cara Aparnya nyemprot. ya. Iya. Lah Karena ya kemarin aparnya yang cair kan. Seperti yang di susah kota ya itu ya. Itu bukan foam lah Ya ya. arek-arek rarus pokoknya Iya. nyemprot tuh kan. Namanya hobongan pasti panik. Wis lolos homologasi kok. Iya. Hobongan Bos ono digawe iku tauco apa kecap ABC ta gak ero wis pokoke semprot. Disiram aja pokoknya. Bedanya
apar yang cair sama Ya, yang busa. foam. Itu kalau yang cair begitu disemprotkan komponennya di dalam itu di dalam akan muncul karbon. Dan karbon itu membuat rentan komponen. Oh. Kalau di foam dia disemprotkan, ini saya juga baca di referensi ya, itu bahwasanya kalau disemprotkan dia akan menutup seperti melindungi dulu, Tidak menyebar. dan tidak merusak. Kalau itu tadi karena masih ada cairannya, dia akan ada karbon yang masuk ke komponen tadi, apalagi sampai masuk ke mesin, piston apa dan sebagainya, crankshaft dan sebagainya, bisa rusak jadi. fatal. Itu jadi memang secara spontanitas siapa saja balap lagi enak-enaknya meleduk, diginikan marsalnya korannya ternyata itu bukan yang foam. Iya, berarti kan yang jadi permasalahan si Petugas di lapangan. aparnya toh. Iya, Aparnya petugas gak salah. Harusnya oh itu pakai foam. Sebenarnya saya feeling aja. Loh, iya ya, kok enggak foam ya gitu ya. Sebenarnya itu foam paling bagus. Nah, ini tapi kan masalahnya itu tadi udah lolos. Iya. Karena gini. Mungkin foam itu ada, Pak. Ada, tapi mungkin yang foam, dipakai tapi yang itu. iya, mungkin foam itu ada, cuman mungkin di sudut layout itu kan pas jatuhnya Marquez itu nggak ada foam. Sebenarnya di titik-titik Salah Marqueznya. Ya benar. sebenarnya Jatuhnya nggak di pas ada di foamnya. Ya sebenarnya cari kambing hitam. ya enggak ya. Ya enggak bisa. Ya, harusnya ya saya nggak mau menyalahkan, tapi intinya kurang cepat karena begitu sudah terbakar harusnya ada lebih pengetahuan lebih ini karena itu komponen itu kan panas. Itu tadi ternyata foam di referensi yang dibaca juga dari Ducati juga, rilisnya dari Frankie juga ngomong seandainya di foam dia itu ditutup seperti dilindungi. Sedangkan kalau yang pakai apar yang cair yang kan ada 3 ya, itu disemprotkan gini. Yang pakai damkar ya. Ya, yang dipakai kemarin itu dia bisa masuk ke sela-sela komponen itu, bisa ada karbonnya, CO-nya, dan itu membuat karang, bisa bikin tambah fatal. Ya pelajaran aja sih. Pelajaran aja sih, makanya itu, bukan kita menyalahkan. Memang sudah benar. Aparnya ada 3 jenis. 1, 2, 3 yang cair, foam sama yang ada di khusus di pedok. Ya jelalah kok ya sing bleduh ki motor Marquez. Nah, coba aneh apa Bezeki apa sopo sing gak pas terkenal. Delosornya pas ada apar yang tersedia cuman ada cairan itu. Jadi Kalau kan, dia delosornya pas ada apar yang foam. Iya, jadi kan dia punya alasan jadi. Tapi salah ditelusuri kan akhirnya ketemu lah ya. Gara-gara itu komponen yang Oke. Mau saya dong mari Bang Aco mau. Mana itu? Ya itu tadi ya, si Martin sama Peko di. Oh ya itu tadi Phillip Island itu legend tetap karena yang punya rekor di Phillip Island itu kan sebenarnya Casey Stoner. Jadi kalau untuk peluang sih sebenarnya 50-50 karena mereka berdua kan belum ada yang pernah menang di situ di Phillip Island. Karena yang pengalaman banyak sebenarnya sih akamsinya si Jack Miller. Oh iya, Jack Miller itu yang bisa dilihat nanti itu bagus tuh. Kalau Jack Miller apa Mas? KTM ya. Tapi kalau mereka sih peluangnya 50-50 pastinya. 50-50 si Martin sama Eko. Cuman yang jelas mereka berdua itu bermain aman. Kayaknya momentumnya KTM dengan Acosta yang kemarin pool itu ya di Phillip Island kayaknya mereka membawa Ata. Iya, pastinya saya itu. lebih pilihnya ke situ. Gitu ya. Ducati nggak ada, bukan nggak ada sih ada, cuman ya itu tadi bermain aman. Ya kembali lagi menjaga poin-poin yang krusial, tinggal 4 seri loh ya. Tinggal 10 kalau sampai Martin bleset eman. Dilihat aja besok. Soalnya kan sirkuitnya mengalir ya, flowing ya. Mengalir. Salah perhitungan sedikit membaca racing line, maka akan delosor dan sama sebenarnya kayaknya kuda hitamnya besok ini KTM. Saya kira KTM. Yang menjadi kuda hitamnya karena lagi Jack Miller itu bisa berbuat banyak lah untuk di Phillip Island seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa kita. Ya. Terus yang mau ditambahin lagi tadi itu sebenarnya si Yamaha, saya mau menyambung Yamaha. Yamaha itu kan tahun depan pakai V4 ya, update V4. Tapi nggak tahu ya, dia tuh benar mau diupdate langsung 850 cc apa tetap pakai 1000 cc? Soalnya kan itu juga berpengaruh sama budget Pak. Apa nanti di 2027 dia sekalian langsung V4? Kayak kayaknya 1000 cc kan STNK-ane sebenarnya
kalau dari bocoran dari Yamaha ya, Yamaha sebenarnya sudah membuat V4. Infonya dia mau dipergunakan di pertengahan tahun depan paling cepat. Cuman tidak semudah membuat mesin V4 dimasukkan rangkanya sesinya di motor yang sekarang ini. Makanya Bartolini kan kemarin ngomong ini potensi banyak, tapi merubah menjadi V4 itu tidak asal mencopot mesin V4 terus dimasukkan ke cangkangnya. Makanya feelingku sih dia buat V4 itu di mesin 850. Bikin dari awal. Bikin kan? Baru lagi. V4 dia mendingan langsung buat 850 di regulasi tahun 2027. Soalnya kalau dia kan kentang jadinya, kena tanggung sudah ini. Soalnya tinggal 1 tahun lagi sudah berubah regulasi. Tapi yang paling update terbaru lagi adalah terkait dengan Freeze engine Freeze. Jadi tahun 2025-2006 ini mesinnya yang tidak mendapatkan konsesi itu adalah di freeze. Jadi kayak Ducati, Aprilia, KTM itu di freeze 2005 dan 2006. Jadi motor yang keluar nanti di 2005 pertama kali itulah yang digunakan untuk 2026 juga. Tapinya untuk Honda sama Yamaha ini masih dikasih kesempatan untuk bisa merubah sewaktu-waktu ininya, mesinnya, konfigurasinya dan sebagainya. Jadi ini kayaknya itu Dorna sudah biar tambah menarik ya. Tapi alasannya satu katanya memangkas budget dan pabrikan selain yang mendapat konsesi D Yamaha sama Honda ini bisa fokus di mesin tahun 2027. Alasannya seperti itu. Kembali lagi tadi. Makanya ini kan sudah di-dock ini. Kemarin ternyata sudah di-dock. Paripurna lah ya, udah paripurna. Iya, sudah di-dock, diresmikan. Cuman saya detailnya yang tahu bahwasanya mesin yang dipakai besok 2025 tes pertama kali itulah yang digunakan untuk sampai 2026. Tidak boleh ngutak-ngatik mesin, tapi yang lainnya masih boleh. Mungkin aerodinamika masih boleh. Mesinnya ya, engine-nya aja. Kayak GP2 di downgrade tadi, roda gilanya bisa, tapi mesin nggak bisa sebenarnya. Gitu. Oke, Mbak, lagi deh. Yang kalau kemarin masih ingat prediksi. Oke. Aku lali prediksi ini. Kamu itu kalau nggak salah, kalau aku sih ingat aku Peko. Sama Jepang. Kalau saya Marquez kemarin nomor 1. Kok Peko? Aku Aco balik. Aku Aco. Oke. Monggo kalau saya besok. Soalnya Martin ini nganu loh. Ya agak-agak sedikit trauma lah karena yang 2023 kan gagal ya. Iya, Peko juga gagal juga. Enggak pernah juara. Enggak, maksudnya gagal juara. Makanya harus lebih dewasa lagi gitu. Makanya saya ngomong yang dari Jepang kemarin, Aco ini kuda hitamnya besok di Phillip Island. Oke, Mas Beni. Karena kuda hitamnya Aco kemarin di Jepang ya. Meskipun Marquez dengan motor yang mesin sudah tersisa hanya satu yang tidak boleh dibuka, otomatis menggunakan mesin yang lama. Saya pilih yang pertama kayaknya. Berubah Mas Benawan pilih. Berubah ya? Berubah saya. Karena melihat Marquez karena mesinnya dipakai mesin yang lama ya. Karena satu jatah mesin baru digunakan besok di Sepang. Itu nomor 1 saya melihatnya jatah mesin masih banyak punya Peko karena ini Ducati kepingin Peko. Nomor 2 nomor 1 Peko ya? Peko. Nomor 2 Marquez. Ya. Kemarin sama pilih Marquez satu. Nomor 2 Marquez, nomor 3 Aco. Nomor 4 Martin. Kesalip lagi berarti Martin ini poinnya. Ya karena saya melihatnya Aco di Jepang. Nomor 4 poinnya berapa? Poinnya nomor 4 itu 25, 20, 18, 16 kalau nggak salah. Iya 16. Apa aku? Martin. Oke. Bang Ajo. Peko Martin. Aco. Aku tak Martin ya, cari ini. Martin, Peko Martin Aco. Enea. Oh iya. Papate Scarpmu wis apa-apa. Papate Jack Miller guys. Angin-anginan itu. Oke, cukup ini.
Oke, Nggak ada yang dibahas lagi. Siap. sudah. Siap. Oke, mungkin ya cukup seru lah perbincangan kita hari ini karena ini ada sedikit prediksi dan juga update dari beberapa pabrikan perpindahan direktur apa benar? Teknis. Direktur teknis Iya. dan juga ada itu tadi yang paling seru downgrade. Nah, Iya. mungkin itu saja dari kami mengingatkan kembali mohon bantuannya untuk terus dukung channel kita Jawa Pasar Banyuwangi dengan cara like, subscribe, and comment, share juga. Iya. Nah, Ya. tombol subscribe-nya, tombol like-nya ada di mana, Ben? Di sini. Oke. Di sini. Nah, Sampai berjumpa kembali. Salam salam satu satu track. track. Iya.